Kita ketemu lagi di penghujung bulan Oktober ya. Dan kita masih ada di tema Bil. Ya, kita ada di akhir Oktober, saya menutup bulan ini di tema Bil. Jadi kita masih ada di tema Oktober. Saya percaya tema gereja lokal kita akan tergenapi dalam setiap hidup kita. Tidak ada satupun yang terlewati. Kita semua mendapat berkat yang sama. Ya, saya kasih judul membangun karakter kerajaan. Remanya ada di sini. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Generasi kerajaan yang dikasihi Tuhan. Ketika kita akan membangun, yang paling penting, ketika kita seorang ahli bangunan mau menjadi ahli bangunan yang cakap, letakkan dasar. Itu poin yang penting, ya, meletakkan dasar. Ketika dasar itu kokoh, kuat, maka orang lain bisa membangun terus di atasnya. Kalau kita punya plan, mau membangun, ya, kita baru bisa membangun lantai 1. Nanti lantai 2, lantai 3, lantai 4 bisa dibangun ketika dasarnya sudah kuat. Dasarnya kokoh, punya plan yang jelas. Ya. Tetapi kalau kita asal-asalan, kita nggak punya plan, nggak punya rencana, ya nanti bongkar pasang. Nggak efisien, jadi rugi ya, kebuang. Makanya dasar harus kokoh, harus kuat, harus yang terbaik. Sehingga orang senang membangun di atasnya, melanjutkannya. Mungkin anak-anak kita yang mau melanjutkan. Mungkin generasi berikutnya yang melanjutkan. Ya, tetapi ingat, orang-orang harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Agar apa? Agar bangunan itu terus menjadi kuat, kokoh, cantik, bermanfaat bagi banyak orang. Tidak hanya asal-asalan saja. Ya. Kalau kita masuk di tema triwulan, ya, quarter, tadi Bapak Gembala bilang, kita sudah bukan lagi children, bukan lagi young men atau men, tetapi kita sudah ada di posisi father. Tahun ini udah mau selesai, tinggal beberapa bulan lagi ya. Sangat dekat, kita sudah mau mengakhiri tahun ini. Kita sudah menjadi seorang yang dewasa. Nggak lagi kanak-kanak. Jadi kita harus sepakat nih, hari ini kita harus sepakat bahwa posisi kita sudah menjadi seorang father. Bapa, dalam arti dewasa, bukan anak-anak lagi. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini adalah kata-kata Paulus ya, kepada murid-muridnya. Berbeda antara pendidik dan seorang bapa. Berbeda, saudara. Apa bedanya? Bapa tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga mengayomi, sekaligus mendidik. Baik itu bapa secara fisik, secara biologis, ataupun bapa secara rohani. Bapa rohani atau kita generasi-generasi kerajaan yang sudah dewasa, yang menganggap diri kita dan memposisikan diri kita sebagai seorang yang sudah dewasa. Ya. Tidak hanya sekaligus sebagai mendidik dan juga mengayomi putra-putri rohani kita. Dan Bapak tidak hanya bicara gender, tidak hanya bicara usia. Bisa aja yang masih muda, ya. Saudara-saudara yang masih muda, pria atau wanita, ya. Orang yang dewasa tidak berbicara hanya usia saja, tetapi sikap, ya, perilaku kita, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita sebagai generasi kerajaan juga harus memiliki bapa rohani. Seperti tadi murid-murid kepada Paulus ya. Untuk apa? Untuk menjadi model, menjadi panutan.
yang bisa mengarahkan, membimbing, menegur, dan mengajar. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Kita harus memiliki model. Kalau kita kurang kreatif atau kita masih bingung-bingung ya, ketika kita memiliki model, memiliki teladan yang bisa kita contoh, itu bisa kita jadikan panutan. Ya, bisa jadi itu orang tua, gembala, atau kakak rohani atau yang senior yang bisa menjadi model, yang bisa membawa kita menjadi lebih baik, bertumbuh, ya. Agar kita juga bisa menjadi apa? Ahli bangunan yang cakap tadi dikatakan ya. Next, kita terus. Jadi untuk membangun karakter kerajaan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah ahli bangunan itu harus meletakkan dasar. Tadi ayat remanya ya, remanya yang di depan tadi kan kita harus meletakkan dasar. Ini masih saya baca di 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar ya. Satu-satunya dasar yang terutama adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ahli bangunan yang cakap sebagai generasi yang dewasa harus berani meletakkan dasar, yaitu firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai dasar, dan kita juga dengar-dengaran, kita pakai dasar yang kuat itu yaitu firman Tuhan. Yang kebenarannya tidak terbantahkan. Kebenarannya sudah kita pegang dan kita yakini itu. Ya. Memiliki karakter Kristus. Kita sudah mungkin di beberapa tempat ada itu ya, nilai-nilai kerajaan itu ya. Ini yang saya pakai penelitian saya di S2 dan S3 juga nilai-nilai kerajaan. Saya ambil lagi karena apa? Saya ada di gereja lokal, saya ada di GBI Rock, jadi ini yang terus saya hidupi dan ini saya lakukan penelitian terus. Dan puji Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan yang ada, sudah terbukti bahwa iman kita meningkat. Jemaat meningkat imannya dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan atau like ini. Ya, memiliki visi misi yang jelas, mengerti tujuan yang ingin dicapai, dan memiliki strategi untuk mencapainya. Itu. Ya, untuk menjadi ahli bangunan yang cakap kita harus memiliki ini. Jangan ada yang terlewati. Kita tutup tahun ini kita semua harus menjadi ahli bangunan yang cakap. Ya, memiliki strategi untuk mencapai. Tidak hanya ngomong aja, tetapi kita lakukan. Fokus, bergairah, kreatif dan inspiratif, komunikatif. Ya, hari-hari ini memang masa ini sulit. Mungkin terbatas, aktivitas kita terbatas, keadaan kita terbatas, tapi jangan khawatir. Ada Tuhan yang selalu memampukan kita. Ada kekuatan daripada Tuhan. Ya. Dan juga kita harus rela membayar harga. Harus setia, taat, tulus, tanpa motivasi tertentu. Ya. Yang pertama tadi adalah meletakkan dasar. Kita terus belajar. Kenapa kita harus lakukan itu? Sebab tujuannya bukanlah membangun gereja atau pelayanan, melainkan membangun orang-orang kudus dan generasi berikutnya. Membangun generasi yang takut akan Tuhan, pemimpin hebat yang berkualitas, berintegritas untuk menjadi agen perubahan. Sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi. Siapa itu? Saya dan saudara. Ini bagian kita. Ya. Yang kedua, saya akan lanjut ya. Sebelum saya masuk ke poin yang kedua. Saudara, ketika kita sudah meletakkan dasar yang kokoh, ya, apapun yang kita kerjakan, tidak perlu khawatir. Karena itu dasar yang sudah cukup. Ya, kita ambil contoh di tempat ini. Mungkin hari ini bisa jadi ada salah satu atau pemain musik atau singer ya atau multimedia, mungkin bahkan gembala Bapak Ibu, ya, gembala saudara nggak ada di tempat.
Tetapi ketika generasi itu sudah dilakukan, regenerasi itu sudah dilakukan, dasar kokoh itu sudah dikerjakan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena ada yang lain yang menggantikan. Ada generasi yang lain yang bisa menggantikan, yang sudah siap. Demikian juga mungkin keluarga atau perusahaan. Tidak mungkin owner itu standby terus. Pasti ada kalanya keluar kota atau keluar negeri. Saat dasar itu sudah dibangun kokoh. Tidak perlu khawatir. Tetapi sudah ada generasi yang menggantikan. Yang kedua, bangunan itu harus tahan uji. 1 Korintus 3 ayat 12-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, hari ini mungkin kita sudah mulai membangun. Kalau dasar itu sudah kokoh, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru dan firman Tuhan sebagai dasar hidup dalam kebenaran kehidupan kita, itu sudah tepat. Dan sekarang bagian kita, bangun jangan hanya asal-asalan, ya, karena bangunan harus tahan uji. Jangan dibangun dari rumput kering atau kayu atau jerami, ya, yang kita ambil asal-asalan aja. Yang mudah terbakar, sebentar aja kena api udah hangus. Tetapi kalau bangunan itu ya dibuat dari batu permata atau dari emas dan perak, maka dia akan menjadi bangunan yang lebih kuat. Bangunan yang kokoh. Dan bangunan itu akan bermanfaat buat banyak orang. Generasi berikutnya tinggal membangun di atasnya. Ya, banyak orang yang diberkati dari apa yang kita kerjakan. Bangunan itu akan diuji, ya. Hasilnya seperti apa? Dalam proses membangun, generasi yang dewasa harus memiliki strategi yang jelas. Menjabarkan visi dan tujuan besar ke dalam tugas-tugas terperinci. Harus teguh, harus kuat, mampu mengevaluasi, mencari solusi, dan tidak mudah menyerah. Itu bagian kita. Ya, bagian kita yang sudah menjadi dewasa. Tidak lagi kanak-kanak. Tidak lagi minta disuapin. Tidak uring-uringan. Tidak gampang ngambul, tidak gampang ngambek. Gesekan sedikit marah. Ya. Sakit hati sedikit pindah. Tapi kita harus kuat. Harus kuat. Karena bangunan harus dibuat kokoh, kuat, indah, cepat, dan bermanfaat. Ya percuma kalau kita cuma membangun tapi terus tidak diterusin. Bangunan harus cepat jadi agar bermanfaat. Tanpa rencana dan strategi yang baik dan benar, bangunan akan mangkrak dan sia-sia. Bapak Ibu sering kali dengar ya, bahkan kita sering kali baca. Orang-orang itu cuma membangun untuk mengeluarkan dana. Ya, sering kali juga saya ini banyak orang yang datang ke tempat saya, membeli barang, membeli mobil, membeli kendaraan. Agar apa? Cuman agar dananya terkucur. Sama banyak proyek-proyek yang saat ini sedang turun ya. Banyak dana yang budget-budget sedang turun saat ini. Proyek sedang lagi digalakkan. Pembangunan itu dananya sedang dikucurkan oleh pemerintah. Dan seringkali cuman asal dana itu keluar. Setelah keluar ya bangunannya mangkrak. Tidak dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan perencanaan yang matang untuk menjadi berkat, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Ya. Generasi militan yang memiliki pemikiran strategis, ya kita ambil contoh di sini Nehemia. Seperti Nehemia ini kita bisa jadikan teladan, kita bisa jadikan contoh. Nehemia sanggup membangun tembok Yerusalem dengan waktu yang singkat, cuman 52 hari, ya. Tembok Yerusalem yang sudah roboh, yang hancur itu,
cuman dibangun 52 hari. Luar biasa. Jadi saya percaya kita juga sama dengan Nehemia. Ketika kita memiliki skill yang cukup, keahlian, dan cakap sebagai ahli bangunan, kita juga bisa seperti Nehemia. Nehemia memiliki kemampuan menjalankan dan mengawasi rencana yang sudah dibuat. Berhikmat, cermat, bijak dan tangguh. Tidak mudah mengeluh ya. Inspiratif ya kalau kita baca di kitab Nehemia itu. Dia juga rendah hati, mampu bernegosiasi dan mendelegasi. Dia membangun tembok Yerusalem itu demikian cepatnya. Dan dia dengan bahan-bahan yang berkualitas. Dia negosiasi dengan raja untuk diberikan surat kepada gubernur-gubernur supaya dapat kata belece ya, supaya dapat kemudahan untuk memperoleh kayu-kayu yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik ya, supaya orang-orang di Yerusalem bisa menikmati kembali tempat leluhurnya ya, tempat leluhurnya yang sudah kacau, yang sudah porak-poranda ya. Di sini kita lihat Nehemia bagaimana dia bisa merendahkan hatinya. Dia bisa bernegosiasi dan mengawasi bangunan ini. Dia sendiri turun tangan. Dia mengevaluasinya. Dia juga mengawasi bangunan itu. Sehingga bangunan itu terselesaikan dengan sangat cepatnya. Bisa mendelegasi, tidak bisa kita kerja sendiri. Kita perlu tim. Ya, kalau tadi pemusik salah satu tidak ada, tidak harmonis. Musiknya harus lengkap. Dan tugas-tugas harus didelegasi. Tidak bisa dikerjakan oleh pemimpin sendiri. Memiliki kepekaan atau ketajaman melihat talenta. Saudara, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Dan kita adalah juga generasi itu. Ya. Kita harus bisa melihat ketajaman. Ya. Minta kemurahan dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat talenta, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan agar dapat memotivasi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mungkin itu anak-anak kita, adik-adik kita, atau karyawan kita, atau teman-teman sepelayanan kita. Kita harus pintar, harus peka untuk melihat apa yang ada dalam diri mereka, passion mereka. Untuk kita bisa maksimalkan menjadi berkat buat banyak orang. Memiliki kekayaan hikmat, bijaksana, menggerakkan orang agar berjalan ke arah satu visi dan satu tujuan. Seperti yang dilakukan Nehemia. Tidak ada yang ke kanan dan ke kiri, tetapi fokus, lurus, fokus kepada tujuan. Untuk sama-sama nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga bisa menantang untuk mengeluarkan yang terbaik, menantang orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, siapapun itu, ya. Menantang mereka. Mereka memiliki apa yang terbaik, kemampuan terbaik, passion yang ada dalam hidup mereka yang Tuhan sudah taruh, ya, dalam diri masing-masing pribadi dan mendukungnya. Kita harus punya tim yang hebat, tim yang kuat, yang solid, dukung mereka. Nah, kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Keluaran 18 ayat 21 saya tambahkan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya. Saudara, kita juga harus memiliki kepekaan untuk mendelegasikan, memilih orang-orang, memanage pekerjaan itu. Dan ketika kita memilih orang yang tepat, di tempat yang tepat, maka semuanya akan berjalan menjadi lebih baik. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Ketika kita memiliki hati yang rindu, ketika kita memiliki keinginan yang baik, Tuhan ada di pihak kita. Apapun yang kita rencanakan,
apapun yang kita akan kerjakan, hal-hal baik yang kita sudah buat dasarnya, yang akan kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Percaya itu. Ini bonusnya. 1 Korintus 3 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau kita membangun tadi ya, dengan bahan-bahan terbaik, maka kita akan mendapat upah. Tetapi ketika kita membangun asal-asalan, dari rumput kering, dari jerami, dari bahan-bahan yang asal-asal kita ambil dari jalan-jalan, bukan yang berkualitas, maka ya akan menderita kerugian. Kalau cuma asal-asalan kita akan rugi. Walaupun memang akan diselamatkan. Tetapi diselamatkannya dari dalam api, ya sudah meleleh. Ya, sudah babak belur. Mari hari ini kita diingatkan untuk menjadi ahli bangunan yang cakap, ya, memiliki dasar. Ya, sebelum saya masuk ke poin 3, Bapak Ibu, Saudara, hari ini tidak bisa dipungkirin ya, kita masih ada di masa pandemi yang berkepanjangan. Hari-hari ini masih mengalami masa-masa sulit. Demikian pun saya juga di perusahaan ya, saya bergerak di bidang otomotif. Naik, turun, naik sedikit, turun lagi. Ya, kondisinya makin sulit, ada support dari pemerintah, PPNBM, 100%, masih ada aturan-aturan yang lain lagi. Ya. Kondisi berkepanjangan yang membuat banyak perusahaan kesulitan. Bahkan kompetitor saya mulai berguguran. Beberapa sudah menutup cabangnya. Ya. Ada yang menutup permanen, sudah investasi di luar negeri, tidak lagi investasi di Indonesia. Ada juga yang ditutup sementara. Ada yang buka cuman bengkelnya saja, karena penjualan sudah sulit. Kuenya sudah dijadikan rebutan. Kalau dulu satu kue masing-masing punya bagian, sekarang kue itu sudah jadi rebutan. Volumenya udah makin kecil, ya, makin sedikit. Nah, di sini kita sebagai pemimpin, sebagai generasi yang dewasa, harus memiliki hikmat. Bagaimana perusahaan harus tetap berjalan, bagaimana perusahaan harus tetap untung, bagaimana kita tidak merumahkan orang-orang, tidak mem-PHK karyawan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Minta kreativitas dari Tuhan. Percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Kondisi yang sulit kita harus bisa lewati. Asal kita bersama-sama, memiliki tim yang solid. Ya, kalau dasarnya sudah kita bangun dengan dasar yang kuat, kokoh, teguh, maka tidak ada yang kocar-kacir. Semua memiliki visi yang sama, ya, harus sepaham, sepikir. Kita harus bisa menempatkan leader-leader terbaik di bidangnya, di departemen masing-masing. Bagaimana meminimalkan OPEX, menekan biaya operasional, efisiensi energi, ya, mengatur stok mana yang duluan, first in first out-nya, menekan biaya, menekan bunga. Nah, itu yang harus dilakukan. Peka melihat peluang yang ada. Kondisi saat ini, ya, kita harus bisa melihat peluang yang ada, kompetitif, membuat program yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kita nggak bisa lagi, ya, kalau saya lihat di sini generasi muda semua ya, semua generasi milenial, ya, sekarang zamannya digital. Penjualan itu sekarang cuman lewat di handphone aja, sudah bisa kirim mobil. Beli mobil sekarang sudah bisa apa? Sudah cuman di handphone aja. Pakai Shopee bisa beli mobil. Ya. Jadi kita juga harus melihat peluang yang ada, disesuaikan. Yang terakhir, tidak memegahkan diri. Pemimpin yang dewasa, generasi yang hebat, itu saya dan saudara. Ya. Ahli bangunan yang cakap dalam membangun juga harus rendah hati. Saya tetap ambil di 1 Korintus 3 ayat 21 berkata demikian.
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ya, saudara, jangan ada yang memegahkan diri. Mari kita punya kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, karena segala sesuatu adalah milikmu. Mau perlu apa lagi? Nggak perlu identitas. Identitas kita udah jelas. Warga kerajaan surga. Ya. Generasi dewasa memiliki kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Tidak memiliki apapun untuk dibuktikan, tidak mencoba untuk menganggap diri layak. Tidak memiliki apa-apa yang dapat dirugikan, memiliki sikap legawa, ya. Tidak berusaha menciptakan sesuatu gambaran dalam diri kita atau mencari popularitas. Tidak menyembunyikan sesuatu, tidak memainkan sesuatu permainan, terbuka, clear, ya, tanpa motivasi. Jadi kualitas generasi yang hebat, membangun hubungan dengan Tuhan, ini yang penting. Ya. Daniel contohnya ya, dalam kondisi apapun yang dia hadapi, di kondisi dia dibawa ke Babel, ya, walaupun mereka hidup di tengah bangsa kafir, mereka menjaga dengan ketat kekudusan, tidak makan dan minum yang haram, tidak menajiskan dirinya, tetap taat beribadah kepada Allah dan hanya mau menyembah Dia, sebab Yesus adalah batu penjuru baginya. Pengakuan dari dunia sudah tidak penting, karena identitas kerajaan tadi saya bilang sudah jelas. DNA kita sudah jelas. Ya. Pola kepemimpinan Kristus bukan kemampuan kepemimpinan dunia. Seperti kekuasaan, jabatan, intelijensi, atau pendidikan yang tinggi. Ya. Kalau ada di antara kita berkata, aku memiliki hikmat dari dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah ia menjadi bodoh. Karena apa? Hikmat dari dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Kriteria penting generasi yang hebat di mata Allah adalah hubungan dengan Sang Raja. Apa yang kita akan bangun hari ini? Keluarga kita? Karir kita? Ya. Pelayanan? Pendidikan? Atau karakter kita? Mari kita jadi ahli bangunan yang cakap. Agar kita atau orang lain bergairah terus membangun di atasnya. Ya. Selamat menjadi generasi Raja Wali. Ahli bangunan yang cakap. Generasi yang militan untuk membangun kerajaan surga di bumi. Mari kita berdoa.